Kita lanjutkan untuk latihan yang kedua, dimana pada latihan kedua ini terdapat 3 elemen batang yang disusun sebagaimana pada gambar yang ditampilkan. Pada elemen ini kita memiliki 3 node 1, node 2, dan node 3 dengan batang 1, batang 2, dan batang 3, dimana panjang masing-masing elemen 1 dan 2 itu sepanjang L, dan batang 3 dipasang atau disusun dengan sudut 45 derajat. Pada node 1 tumpuan yang ditentukan adalah fix, sedangkan node 2 itu roller, dan node 3 itu roller juga, dimana untuk roller dia akan berada searah pada alasnya. Pada titik 2 dikenakan gaya P, senilai P pada sumbu X global. Nah, berikut diketahui properties dari soal tersebut, di mana P yang dikenakan adalah 1000 kN dengan L panjang 1 meter dan E adalah 210 GPa, dan dengan luas penampang A itu 6 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi untuk elemen 1 dan 2, sedangkan untuk elemen 3 itu 6 akar 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Ditanyakan the displacement and reaction force, jadi ditanyakan bagaimana displacementnya atau pergeserannya dan reaction force-nya. Tentu pergeseran di elemen 2 dan mungkin di elemen 3 ya. Begitu. Oke. Langkahnya sama dengan pembahasan yang sebelumnya. Kita akan menentukan terlebih dahulu stiffness matrix untuk masing-masing elemen. Nah, kalau kita lihat ini pada elemen 1. Elemen 1 ini adalah yang ini, bisa diketahui bahwa alfanya adalah 90 derajat. Sehingga kalau kita hitung cosinus alfa itu sama dengan 0 dan sinus alfa itu sama dengan 1. Atau ini C, ini S. Nah, berapa nilai K1-nya? Artinya nilai K1 kita gunakan rumus yang sudah kita pelajari pada pembahasan sebelumnya, dimana K1 itu adalah EA per L dikali cos kuadrat kosin minus sin kuadrat minus kosin. Maaf, ini minus cos kuadrat, kemudian kosin sinus kuadrat minus kosin minus sinus kuadrat, kemudian minus cos kuadrat minus kosin cos kuadrat kosin, kemudian minus kosin sinus kuadrat minus kosin sinus kuadrat. Oke. Tinggal kita masukkan nilai alfa 90 derajatnya dan nilai E dan nilai A-nya. Maka didapatkan di sini nilai K1-nya adalah sebesar E-nya adalah 210 GPa, berarti giga itu kali 10 pangkat 9 ya. Kemudian A-nya untuk elemen batang 1 itu kali 6 kali 10 pangkat minus 4. Oke. Dibagi L-nya adalah 1. Nah, masukkan nilai cos dan sinus 90 derajat. Maka cos 90 derajat dikuadratkan ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 1, ini 0, ini minus 1, ini 0, 0, 0, 0, 0, ini minus 1, 0, dan 1 ya. Oke. Nah, ini merupakan stiffness matrix untuk elemen yang pertama. Berikutnya kita lihat stiffness matrix untuk elemen yang kedua. Elemen yang
kedua, dimana alfanya itu adalah di sini ya, berarti 0 derajat. Maka kita bisa tentukan kosinus alfanya itu sama dengan 1, sinus alfanya itu sama dengan 0. Nah, ini sama dengan C, ini sama dengan S. Kemudian berikutnya masukkan kembali ke persamaan umum untuk elemen untuk stiffness matrix, persamaan yang ini ya. Maka nilai K2 itu adalah EA per L, berarti sama 210 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat minus 4 dibagi 1, kemudian cos 0 dan sinus 0 nya kita masukkan dalam persamaan. Maka cos alfa ini jadi 1, cosinus menjadi 0, minus cos kuadrat ini menjadi 1, minus 1 min 0 ya. Kemudian baris yang kedua, berarti yang mengandung sinus itu 0 ya, ini 0 semua. Oke. Kemudian untuk yang baris keempat yang mengandung sinus 0, berarti mengandung kosinus ya 1. Oke. Minus 1 0 1 0. Baris keempat juga 0 semua. Nah, ini elemen yang kedua. Oke. Nah, kemudian untuk elemen yang ketiga, dengan alfanya adalah senilai 45 derajat. Nah, berarti kosinus alfa itu sama dengan setengah akar 2 itu sama dengan C, kemudian sinus alfa itu setengah akar 2 itu sama dengan S ya. Nah, maka dari situ kita bisa definisikan nilai K3 dengan persamaan yang sama. Saya kopikan saja biar terlihat di bawah. Simpan di sini ya. Oke. Nah, maka E-nya adalah senilai sama, A-nya sama, tapi yang A-nya beda ya, 6 akar 2, L-nya pun berbeda. Karena ini nilainya, karena 3 adalah diagonal, batang diagonal, sehingga kalau ini 1, ini 1, berarti ini akar 2. Nah, maka kita masukkan nilai E-nya 210 kali 10 pangkat 9. Nilai A-nya itu adalah 6 akar 2. 6 akar 2 kali 10 pangkat minus 4. Kemudian L-nya adalah akar 2. Nah, dari sini kita bisa lakukan penyederhanaan ya, dimana akar 2 kita bisa hapuskan. Oke. Nah, kemudian nilai akar-akarnya. Nah, cos kuadrat berarti setengah akar 2, jika dikuadratkan maka setengah akar 2 kali setengah akar 2 itu didapatkan menjadi 2/4 atau setengah ya, atau kita bisa definisikan 0,5. Maka sinnya sama, maka semua nilai 0,5. Tinggal kita menentukan simbolnya, tandanya. Jadi 0,5, ini 0,5, ini minus 0,5, ini minus 0,5. Ini pun sama, 0,5, 0,5, minus 0,5, minus 0,5. Jadi yang ini minus 0,5, minus 0,5, 0,5, 0,5, minus 0,5, minus 0,5,
0,5, 0,5 ya. Oke. Nah, setelah itu kita gabungkan seluruh stiffness matriks ini dalam satu kesatuan menjadi matriks stiffness global stiffness matriks keakuan global ya. Maka berikutnya matriks keakuan global. Kita punya 3 node, maka matriks yang dibangun adalah matriks 6 kali 6 ya. 6 kali 6 dengan nilai EA per L nya ini relatif sama ya. Oke, berarti bisa dianggap sama. Karena kalau kita lihat nilai per ini yang 6 akar 2 kita bisa coret. Oke. Sehingga nilai EA per L nya ini sama untuk setiap elemen ya. Elemen 1 210 kali 10 pangkat 9 kali 6 kali 10 pangkat 4. Elemen 2 pun sama, elemen 3 pun sama ya. Sehingga matriks keakuan global ini kalau kita kalkulasi menjadi 1260 kali 10 pangkat 5 ya. Nah, dikali ini ada U1, V1, U2, V2, U3 dan V3. Dimana nilai U1 V1 ini berarti pada elemen 1 ini nilainya U1 dan U2 ya. Maka nilai ini kita masukkan ke dalam variabel U1 dan U2. Kita copy ya. Oke, simpan di bawah. Ya, berarti ini U1, V1, U2, V2. Berarti di sini 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, minus 1, 0, 0, 0, 0, 0, minus 1, 0, dan 1. Oke. Nah, kemudian kita ambil elemen kedua. Berarti elemen 2 kalau kita lihat di dalam gambar ini U2 dan U3. Kita ambil oke. Berarti ini U2, V2, U3, V3. Maka di sini ditambah 1 tambah 0 minus 1 0 0 0 0 0. Ini minus 1 0 1 0. Oh maaf, bukan di sini 2 dan 3 ya. Saya hapus. Oke, berarti di sini plus 1 0 minus 1 0 0 0 0 0 minus 1 0 1 0 dan 0 0 0 0. Nah. Oke. Nah, berikutnya kita masukkan yang elemen ketiga. Nah, ini elemen ketiga. Elemen ketiga di sini. Oke. Nah, maka pada elemen ketiga kita masukkan pada 1 dan 3. Kalau kita lihat batangnya ini menyambungkan node 1 dan node 3. Maka di sini jadi U1, V1, U3, V3. Maka di sini berarti ditambah 0,5 ditambah 0,5 dikurangi 0,5 dikurangi 0,5. Begitupun yang bawah tambah 0,5
tambah 0,5 dikurangi 0,5 dikurangi 0,5. Nah, kemudian yang bawahnya minus 0,5 minus 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5 minus 0,5 minus 0,5 tambah 0,5 tambah 0,5. Nah, dari sini tinggal kita kalkulasi setiap matriksnya ya. Berarti yang pertama 0 tambah 0,5 berarti ini jadi 0,5, ini jadi 0,5, 0 min udah, ini juga sama 0,5, ini jadi 1,5, ini sama udah, ini jadi 1 udah, ini jadi 1,5, ini jadi 0,5, ini jadi 0,5, ini jadi 0,5. Nah, ini merupakan matriks keakuan globalnya. Nah, setelah itu kita definisikan load and boundary conditionnya. Kalau kita lihat dari gambar ini akan terlihat bahwa titik yang tidak bergeser adalah titik 1 ya. Berarti U1 V1 ini sama dengan 0. Ini fix, berarti U1 sama dengan V1 ini sama dengan 0. Kemudian yang lain adalah titik 2. Karena ini menggunakan roller, berarti titik ini tidak bisa bergeser pada sumbu Y lokal atau pada V2. Maka V2 sama dengan 0. Oke. Sedangkan untuk titik 3 ini juga sama, akan bergeser sejajar dengan lintasannya. Maka di sini V3 aksen sama dengan 0. Kemudian nilai V2x itu adalah P. F2x itu sama dengan P. Kemudian F3x ini akan sejajar dengan lintasan. Maka F3x aksen juga sama dengan 0. Tidak akan menahan gaya ya. Akan terus seperti itu. Jadi ini merupakan boundary condition yang kita definisikan ya. Saya tulis ulang di bawah untuk boundary conditionnya adalah U1 sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 0, kemudian V3 aksen sama dengan 0, kemudian F2x itu sama dengan P, F3x aksen sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita bisa menerapkan boundary condition setelah matriks keakuan global ini kita terapkan pada global finite element equation ya. Kita masukkan matriks keakuan global ini pada persamaan finite element umumnya, dimana rumus F sama dengan K dikali dengan U ya. Kf ini itu menjadi F1x, F1y, F2x, F2y, F3x, F3y. Oke. Nah, kemudian kita masukkan nilai matriks keakuannya. 1260 kali 10 pangkat 5. Nah, ini masukkan nilai ini. Saya copy saja. Kemudian dikalikan nilai U-nya.
Berarti di sini ada U1, V1, U2, V2, U3 dan V3. Ya. Nah, setelah itu kita setting kita terapkan boundary conditionnya, di mana nilai U1 0, V1 0, V2 0, dan V3 aksen itu 0 ya. 0. Kemudian F2X itu sama dengan P. F2X sama dengan P. Nah, di sini ini sama dengan P. Dan F3X aksen sama dengan 0. Nah, setelah itu sebelum kita turunkan rumusnya kembali, oke. Nah, sehingga kita bisa lakukan penyederhanaan dengan cara menghapus pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, keempat. Ya. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan persamaannya. Tinggal P F3X F3Y itu sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 itu kali 1 minus 1 0 minus 1 1,5 0,5 0 0,5 0,5 dikali ini U2 U3 dan V3. Oke. Nah, berikutnya karena kita punya 3 variabel yang masih belum diketahui, maka berdasarkan boundary condition yang V3 aksen ini kita bisa turunkan V3 aksen yang sama 0, artinya kalau kita lihat pada gambarnya, kalau pada titik 3 dia tidak akan mungkin terangkat, tapi akan bergerak maju mundur seiring dengan sejajar dengan permukaannya. Maka untuk V merupakan displacement lokal pada sumbu Y pasti 0, maka ia akan bergerak hanya pada sumbu X. Ya. Nah, dari situ kita bisa buat suatu persamaan di mana F3 aksen itu merupakan suatu persamaan atau ada rumus F3 aksen yang pernah kita bahas dulu. Fn aksen itu sama dengan rumus transformasi yang di awal kita bahas, bahwa F3 aksen itu sama dengan ini minus setengah akar 2 dikali U3 dan V3. Ini merupakan matriks transformasi dari global ke lokal ya, yang dibahas pada bab pertama. Masih ingat mungkin ya, seperti itu. Nah, maka dari sini ini sama dengan 0 ya. Kalau kita kalkulasi, maka menjadi minus setengah akar 2 kali U3 ditambah setengah akar 2 dikali V3. Ini sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan, jadi setengah akar 2 dikali ini minus U3 plus V3 sama dengan 0. Nah, maka di sini kita bisa hapus coret karena sama dengan 0, maka jadi minus U3 minus U3 plus V3 sama dengan 0. Maka U3 sama dengan V3. Nah, ini.
ini menjadi boundary condition yang selanjutnya yang kita bisa terapkan pada rumus tersebut. Oke. Sama dengan yang atas, nilai f3x pun yang ini bisa menjadi boundary condition yang lain bentuknya. Di sini f3x aksen sama dengan 0 merupakan batasan untuk gaya pada sumbu x lokal ya. Maka untuk menjadikan sebuah nilai global, kita masukkan pada rumus transformasi dari lokal ke global seperti yang sudah dibahas pada awal bab ya. Maka di sini f3x aksen itu sama dengan yang sebelumnya, itu akar 2 per 2 dikali akar 2 per 2 dikali f3x f3y ini sama dengan 0. Maka tinggal dikalikan di sini menjadi akar 2 per 2 dikali f3x ditambah akar 2 per 2 dikali f3y sama dengan 0. Nah, maka didapat akar 2 per 2 dikali f3x plus f3y itu sama dengan 0. Coret, maka didapat sebuah nilai f3x itu sama dengan minus f3y. Ini boundary condition yang kedua. Nah, setelah itu kita terapkan pada persamaan yang ini. Oke, kita copy ke bawah. Oke. Nah, kita tinggal ganti, misalnya di sini U3 sama V3, maka nilai V3 ini kita bisa sama dengan U3, termasuk F3Y ini sama dengan minus F3X, atau sebalikannya kita bisa ganti minus F3X. Nah, sehingga kita tahu dua variabel ya. Nah, dari sini kita bisa hitung U2 dan U3-nya ya. Dimana jika lihat P ini sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 ini dikali nilai U2 minus U3 kali 0 ya. Kemudian jika ingin tahu F3X ini sama dengan nilai 1260 kali 10 pangkat 5 dikali minus U2 plus 1,5 U3 plus 0,5 U3, atau jadi 1260 kali 10 pangkat 5 kali minus U2 plus 2 U3 seperti itu. Atau yang bawahnya bisa minus F3X ini sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 ini kali 0 kali 0,5 U3 plus 0,5 U3, atau minus F3X ini sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 kali U3 gitu. Maka dari sini kita bisa memasukkan nilainya ya. Oke.
kita bisa masukkan nilai yang mana ya, kita coba. Oke, berikutnya kita substitusikan rumus yang ketiga ini. Jadi kalau kita berikan rumus, ini 1, ini 2, ini 3. Kita substitusikan rumus ketiga ini ke rumus kedua. Maka didapat, jadi ini F3X ini sama dengan minus 1260 kali 10 pangkat 5 kali U3. Sedangkan yang atas itu didapat F3X sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 ini kali minus U2 plus 2U3 ya. Kita ganti nilai F3X nya menjadi nilai ini, maka menjadi minus 1260 kali 10 pangkat 5 kali U3 sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 kali minus U2 plus 2U3. Nah, dari sini kita bisa lakukan penyederhanaan, di mana nilai 1260 kita hapus, kita coret, sehingga yang tersisa menjadi minus U3 sama dengan minus U2 plus 2U3. Nah, kita kelompokkan menjadi U2 sama dengan 2U3 plus U3 menjadi U2 sama dengan 3U3. Oke. Nah, nilai ini kita bisa substitusikan kembali kepada persamaan pertama. Dimana persamaan pertama didapat P sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 kali U2 minus U3. Nah, dari sini nilai U2 kita bisa ganti menjadi nilai U3. Sedangkan P-nya ini sudah diketahui dalam soal sebesar 1000 kN ya. Oke. Di sini ada 1000 kali 10 pangkat 3. Karena kilo kan, kilo Newton ya. Sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5. Sedangkan nilai U2 nya itu kita ganti menjadi 3U3 minus U3 ya. Nah, dari sini didapat, kita coret A3 nya, kita coret sisa pangkat 2. Kemudian yang 100.000 nya kita hapus, kita coret, sini coret, berarti 1/126 ini sama dengan 2U3. Maka nilai U3 itu adalah 1 dibagi 126 dikali 2 ya. Atau itu senilai dengan, saya cek dulu. Senilai dengan 126 kali 2, 1 dibagi 252, 0,0397 ya, meter. Itu nilai U3 nya ya. Otomatis nilai U2 nya kita bisa definisikan. U2 nya itu adalah 3 dikali U3, berarti 3 dikali 0,0397 itu adalah 0,0119 ya. Itu yang U3 nya. Nah, dari sini kita sudah mengetahui nilai displacement-nya, karena untuk nilai V3 itu sama, karena U3 sama dengan V3 berarti sama dengan 0,0397. Oke, berarti kita dapat displacement pada U2 sebesar 0,019, U3 dan V3. Itu untuk pembahasan
atau pertanyaan yang pertama, yaitu tentang displacement. Sedangkan berapa gaya reaksinya? Nah, kita bisa memasukkan semua nilai yang kita miliki pada persamaan global finite elementnya, itu yang ini. Kita copy. Oke, kita copy. Belum semua. Oke, kita copy. Oke. Nah, ini persamaan globalnya, kita hapus beberapa. Oke, di sini U1, maaf. Di sini U1, V1, U2, V2. Oke, kemudian ini nilai P ya. Ini senilai P. Oke. Nah, berikutnya tinggal kita hitung berapa gaya reaksi pada masing-masing nilai F1X, F1Y, P, F2Y, dan F3X dan F3Y. Ya. Dimana U1 adalah 0 ya. Kita tadi sudah ada boundary conditionnya. Ini adalah 0, V3 adalah 0, dan V2 juga adalah 0. Sedangkan nilai U2, U3, dan V3 itu sudah diketahui. Oke, maka gaya reaksinya kita tinggal kalkulasi. F1X itu sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 dikali, nah ini 0,5 kali 00, 0,5 kali 00, 0 kali 00, 0 kali 00, maka minus 0,5 kali U3. Minus 0,5 dikali U3 dikurangi 0,5 dikali V3. Udah. Dari sini didapat 1260 kali 10 pangkat 5 kali minus 0,5 dikali U3 nya adalah 0,0397. Maaf. Ini benar ya? Ini kurang satu komanya, nolnya kurang satu. Nah ini. Dikali 0,0397 ya, dikurangi 0,5 kali V3 nya sama 0,0397. Nah, maka didapat perhitungannya, saya coba kalikan, dikali 0,5 kemudian ditambah yang sama 0,01 0,01984,127 kemudian dikali 1260. Nah, didapat minus 500 Newton. Oke, itu nilai F1X. Kemudian nilai F1Y ini 1260 kali 10 pangkat 5 dikali sama baris kali kolom, berarti 0,5 kali 00, 1,5 dikali 00, 0 kali U2 0, minus 1 kali V2 0, sisanya ini minus 0,5 kali U3 dan V3. Minus 0,5 kali U3 minus 0,5 kali V3. Ini sama dengan F1X, nilainya berarti sama dengan minus 500 Newton. Oke. Kemudian nilai F2Y ini karena bergerak sehingga hanya P, tidak ada gaya reaksi, maka F2Y bisa dikatakan dia 0. Kemudian F2X maksudnya. F2X sama dengan 0.
Kemudian untuk F2Y ini tinggal dikalikan sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 ini dikali 0 kali 0 0, ini 1 kali 0 0, 0 kali U3 0, 1 dikali 0 0, 0 kali 0 0, 0 kali 0 0, jadi dapat 0 ya. F2Y ini 0 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian nilai F3X untuk F2X ini sama dengan P ya, sesuai dengan persamaan sebelumnya. Untuk F3X ini sama 1260 kali 10 pangkat 5 ini dikali minus 0,5 kali 0 0 minus 0,5 kali 0 0 ini minus 1 kali U2, berarti minus 1 dikali U2, kemudian 0 kali 0 0 1,5 kali U3 ditambah 1,5 dikali U3 ditambah 0,5 kali V3, 0,5 dikali V3. Ini jika dikalkulasi 1260 kali 10 pangkat 5 ini min 1 dikali U2 nya adalah 0,0119 ditambah 1,5 dikali 0,0397 ditambah 0,5 dikali 0,0397. Ini sama dengan, saya udah hitung secara manual, di angka minus 500 gitu. Dan berikutnya F3Y ini sama dengan 1260 kali 10 pangkat 5 dikali ini baris kali kolom ya, minus 0,5 kali 0, minus 0 kali 0, 0 kali 0, 0 kali U2 0, 0 kali 0, sisanya 0,5 kali U3 dan kali V3. Maka di sini 0,5 dikali U3 ditambah 0,5 dikali V3. Ya, didapat 1260 kali 10 pangkat 5 ini kali 0,5 kali 0,00397 ditambah 0,5 dikali 0,00397. Nah, ini jika dihitung secara manual didapatkan nilai 500 Newton. Nah, ini merupakan gaya reaksi pada setiap titik ya. Nah, mohon untuk urutan pembahasan ini kalian lakukan kembali secara manual pada catatan kalian. Jika ada nilai-nilai yang kurang tepat silakan dikoreksi secara mandiri, tapi secara tahapannya ini seperti ini urutan pengerjaan pada elemen batang 2 dimensi ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga lancar ujian besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.